Anak durhaka ini pergi haji ke Tanah Suci, padahal ketika di rumah ia selalu berbuat kasar kepada ibunya. Kemudian hal mengerikan ini pun terjadi. Sudah diberi kasih sayang dan perhatian yang cukup, tapi anak laki-laki ini malah berbuat kasar pada ibunya. Padahal sang ibu sejak kecil telah mengasuhnya penuh kasih sayang, tapi si anak tetap saja tidak mau menyayangi ibunya. Lalu ketika si anak itu besar, ia dapat rezeki dan bisa pergi haji. Nah, saat di Tanah Suci inilah kejadian mengerikan menimpa si anak durhaka ini. Kejadian mengerikan apa itu? Tonton video ini sampai selesai ya sobat, supaya tidak gagal paham, dan langsung saja berikut ini kisah selengkapnya. Ada seorang anak laki-laki, sebut saja namanya Ilham. Ilham adalah anak piatu. Ya, sejak kecil ibu Ilham sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana Ilham jadi anak durhaka kalau ibunya saja sudah meninggal? Nah, beberapa waktu setelah sang ibu meninggal, si ayah pun bertemu dengan seorang wanita yang kemudian wanita itu dinikahi sama si ayahnya Ilham. Jadilah sekarang Ilham sudah punya ibu sambung alias ibu tiri. Namun tidak seperti gambaran ibu tiri di televisi yang jahat dan galak pada anak tirinya. Ingat baik-baik ya, kalau kamu coba-coba masuk lagi ke rumah saya guntungin kaki kamu. Nah, ibu tirinya Ilham ini tergolong ibu tiri yang baik hati dan penyayang. Walaupun Ilham bukan anak kandungnya sendiri, tapi si ibu tiri ini memperlakukan Ilham dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Ilham ini sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri, karena sejak kecil si Ilham ini ya dirawat sama ibu tirinya itu. Mulai dari memandikan, menyuapi, hingga mengajaknya bermain, semua dilakukan dengan tulus. Tahun berganti, Ilham pun mulai beranjak besar. Ilham juga sudah dikasih tahu kalau ibu kandungnya sudah meninggal pas ia masih kecil. Dan sekarang yang mengasuh Ilham ya ibu tirinya itu. Namun, semakin usia bertambah dewasa, Ilham malah semakin benci sama ibu tirinya itu. Mungkin Ilham merasa bahwa wanita itu bukan ibu kandungnya, jadi tidak perlu dihormati. Oh iya, Ilham juga punya adik tiri yang lahir dari rahim ibu tirinya itu. Namun, perlakuan Ilham kepada saudara tirinya itu juga tak jauh beda dengan perlakuannya kepada si ibu tiri. Ilham juga tak bisa menyayangi adik tirinya itu, padahal adik tirinya itu masih kecil. Salah apa sih anak kecil itu sampai si Ilham pun juga membencinya? Sering sekali Ilham menyakiti hati ibu tirinya itu dengan berkata kotor atau membentaknya kalau ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Bahkan hal kecil pun dipermasalahkan sama Ilham. Ayah Ilham tentunya tidak tinggal diam melihat istrinya diperlakukan tidak hormat sama anaknya sendiri. Sang ayah pun menegur Ilham supaya memperbaiki akhlaknya. Namun rupanya Ilham masih tetap berbuat kasar dan menyakiti hati ibu tirinya tersebut. Ayah Ilham tergolong orang kaya, jadi si Ilham pun didaftarkan naik haji di usianya yang masih muda. Saat itu Ilham mau naik haji, walaupun dia jahat sama ibu tirinya, namun rupanya hatinya masih punya rindu kepada Tanah Suci. Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, Ilham pun sibuk mempersiapkan segalanya, mulai dari baju ganti hingga dokumen-dokumen penting semuanya sudah disiapkan. Akhirnya hari keberangkatan pun tiba. Ilham pun menuju bandara bersama rombongannya saat itu. Namun sayang, ada satu hal yang Ilham lupakan, yaitu meminta maaf kepada ibu tirinya sebelum berangkat ke Tanah Suci. Atau mungkin meminta maaf ke ibu tiri ini memang tidak pernah terlintas di pikirannya Ilham karena tertutup sama rasa benci yang begitu besarnya. Nah, singkat cerita, Ilham dan rombongan haji pun tiba di Tanah Suci. Mereka pun segera melakukan ibadah haji. Antusias sekali Ilham saat melakukan ibadah haji, apalagi ini pertama kalinya ia datang ke Tanah Suci. Namun di tengah semangatnya melakukan ibadah, ada saja gangguan yang membuat Ilham bergidik ngeri karena gangguan itu benar-benar menakutkan. Jelas saja gangguan aneh yang menimpa Ilham di Tanah Suci ini ya karena dia adalah anak durhaka terhadap ibu tirinya. Lalu kejadian mengerikan apa yang menimpa Ilham di Tanah Suci? Tonton video ini sampai selesai ya sobat supaya tahu jawabannya.
Pria ini dikerubungi lalat sekujur tubuhnya saat berhaji. Bahkan yang paling ngeri lagi, di bagian kemaluan pria ini juga banyak sekali lalat yang mengerubunginya. Begitulah mimpi pria yang sudah berumur 75 tahun itu saat melakukan ibadah haji di Tanah Suci. Bukan tanpa alasan, ternyata kejadian aneh itu terjadi karena pria ini sering melakukan hal tak terduga. Pria ini datang dari Malaysia. Dia biasa melakukan mandi dengan melepas semua pakaiannya alias bugil. Nah, hal ini pun juga dilakukan sama kakek berusia 75 tahun tersebut saat mandi di kamar hotel di Mekah. Malam itu, setelah mandi, pria itu pun langsung tidur. Lalu ia pun mimpi hal yang sangat mengerikan. Sekujur tubuhnya dihinggapi lalat hingga terbang. Dan yang paling ngeri, lalat itu banyak menempel di kemaluan si pria tersebut. Esoknya pria itu pun bercerita sama mutawif atau pembimbing haji. Lalu pembimbing haji itu pun menanyakan kira-kira hal apa yang telah ia lakukan. Si pria pun berkata bahwa kalau dirinya mandi, dia selalu bugil dan mungkin hal ini bisa jadi penyebabnya. Lalu mutawif pun menyuruh kakek itu beristighfar. Nah, setelah itu si kakek pun tidak pernah lagi mimpi aneh dan mengerikan lagi. Nah, kita kembali ke kisah pertama tentang anak durhaka yang pergi haji. Hal mengerikan apa yang dialami si anak durhaka saat di Tanah Suci? Berikut ini jawaban selengkapnya. Nah, begitu tiba di Tanah Suci Mekah, Ilham langsung melihat ribuan anjing yang sangat mengerikan. Betapa kagetnya Ilham melihat pemandangan itu. Ia juga merasa sangat takut dan aneh karena anjing merupakan hewan yang najis. Bagaimana bisa ada ribuan anjing di kota Mekah? Namun rupanya hanya Ilham sajalah yang melihat ribuan anjing itu, sementara jamaah haji yang lain anteng-anteng saja dan tidak melihat penampakan mengerikan itu. Saat Ilham mengatakan kalau dirinya melihat ribuan anjing, jamaah lain menyimpal bahwa dia tidak percaya karena memang tidak melihat apa-apa. Nah, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Anjing-anjing itu bukan hanya diam saja, tapi mereka pun juga mengikuti kemanapun Ilham pergi. Hal ini tentunya membuat Ilham tidak nyaman dan ketakutan, apalagi anjing-anjing itu adalah anjing liar yang terlihat sangat galak. Bahkan yang lebih ngeri lagi nih, saat sholat di Masjidil Haram, Ilham pun juga melihat anjing di hadapannya. Tentu saja hal ini membuatnya sangat terkejut. Lalu Ilham pun bertemu dengan seorang mutawif atau pembimbing haji. Kemudian pembimbing haji itu pun bertanya tentang dosa apa yang telah Ilham lakukan. Lalu Ilham pun mengakui bahwa dirinya adalah anak durhaka yang tidak menghormati ibu tirinya. Di sini mutawif itu berkata bahwa Allah sedang menunjukkan kepadanya seekor anjing yang mewakili sifatnya. Apa itu sifat anjing? Ya, walaupun orang memberinya makan, dia tetap sanggup menggigit. Sama halnya dengan sifat itu dengan si Ilham, walaupun sudah diberi kasih sayang sama ibu tirinya, tapi Ilham malah durhaka. Nah, setelah itu Ilham pun bertaubat dan memperbanyak istighfar. Dan sepulangnya haji, si Ilham ini pun langsung meminta maaf kepada ibu tirinya dengan berurai air mata. Kisah ini dikutip dari www.remaja.my. Kisah ini telah kita tulis ulang ya sobat, supaya mudah dipahami dan ada penambahan detail yang tidak dituliskan di dalam artikel. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa.